Cek dah. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Dari Injabar siapa yang hadir? Saya. Ada Pak Saya Yudi Adriana. Sani dengan Pak Nasrul ya? Mas juga. Yudi sama Yudi Bu. Sama Pak Yudi. Ya. Terima kasih. Boleh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam gaya social distancing sekarang dan tetap semangat memberikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah berkenan hadir beserta di sini hadir juga Bapak Direktur TSI dengan Sekdirnya, juga Bapak Direktur Kemahasiswaan. Juga terima kasih kepada Pak Dekan Fakultas Kedokteran, juga sebagai Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di Universitas Padjadjaran, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan Injabar yang sudah ikut hadir dalam konferensi ini. Pada kesempatan ini akan diluncurkan Amari COVID-19 Response System yang merupakan kerjasama antara Universitas Padjadjaran dan Pemkab Sumedang. Hadir pada tanggal 23 Maret 2020. Ini adalah salah satu support dari Injabar Unpad seperti yang sudah diamanahkan oleh Bu Rektor untuk menjalin bagi hilirisasi dari produk-produk inovasi Universitas Padjadjaran. Amari COVID-19 Response System ini adalah inovasi dari tim penanggulangan COVID-19 di Unpad, dan pada kesempatan ini sudah disinkronize dengan sistem kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga ini bisa membantu dari masyarakat yang dalam konsep social distancing sekarang tidak usah berbondong-bondong pergi ke tempat fasilitas kesehatan untuk memeriksakan resiko dirinya terkena COVID-19, tetapi cukup mencoba di rumah, dan jika ternyata masyarakat tersebut ada terdeteksi untuk resiko COVID-19 tersebut dapat diperiksa lebih lanjut, yaitu dengan cara nanti dari tim tenaga kesehatan dari Pemkab Sumedang akan mendatangi terhadap calon pasien tersebut, atau diharapkan mungkin tidak terjadi, namun kemungkinan jika terjadi maka tidak terjadi, pasien tersebut keluar rumah dan memaparkan yang lainnya. Mungkin slide yang kedua, Pak Nasrul. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Rektor selanjutnya. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Rektor untuk menyampaikan sambutan terkait dengan inovasi Amari ini yang merupakan pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran dan tim COVID-19 Universitas Padjadjaran. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ferry, Ketua Injabar Universitas Padjadjaran. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, hadir di sini pimpinan dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang. Maaf, pimpinan Kabupaten Sumedang. Terima kasih sudah terhubung dengan kami. Kemudian di sini juga hadir beberapa jajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini tampaknya Kabupaten Sumedang dan Unpad sesuai dengan MOU yang pernah dilakukan oleh Pak Bupati bahwa Unpad dan Kabupaten Sumedang melakukan kolaborasi. Saat ini adalah lebih konkret karena juga menjawab tantangan pencegahan atau kesiagaan terhadap penularan atau wabahnya coronavirus 19. Maka sekali lagi kami Unpad dengan sangat semangat untuk sama-sama menerapkan inovasi aplikasi yaitu Amari COVID-19 Response System yang saat ini juga hadir sini dengan Fakultas Kedokteran Pokja, khususnya untuk tugas khusus penanggulangan COVID-19 dengan Fakultas Kedokteran Pak Setiawan. Bapak Ibu sekalian, khususnya pada pimpinan Kabupaten
Sumedang. Sekali lagi aplikasi ini kami sangat senang pihak Kabupaten Sumedang berkenan menggunakan dengan modifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan mudah-mudahan mungkin bisa digunakan karena sebelumnya telah digunakan juga untuk masyarakat di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Jadi mari kita sama-sama kawal saja penggunaan COVID-19 response system ini, khusus di sini custom untuk Kabupaten Sumedang. Begitu Bu Prof. Keri, sementara sekali lagi terima kasih kerjasamanya, kita kawal baik sama-sama, dan ini menjadi database yang baik bagi kami, pemerintah jajaran dan Kabupaten Sumedang, khususnya terkait dengan obatnya COVID-19. Terima kasih Prof. Keri. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Rektor, dan selanjutnya kami silakan dulu kepada Pak Dekan Fakultas Kedokteran untuk memberikan semacam demo mengenai penggunaan dari Ambari COVID-19 Response System ini. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Bu Direktur Injabar Unpad, yang saya hormati Bu Rektor, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Sumedang, dan tim dari Injabar. Izinkan saya menyampaikan sedikit demonstrasi tentang penggunaan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini ada link yang kita klik, tadi saya langsung masuk ke sini, tapi sebenarnya sudah ada di Sumedang sendiri karena server yang digunakan pun juga sudah disampaikan dari Sumedang sendiri. Jadi aplikasi ini sesuai tujuannya adalah identifikasi awal dan edukasi infeksi COVID bagi masyarakat dan bukan alat diagnostik ataupun pengganti layanan kesehatan. Tetapi dengan adanya aplikasi ini kita bisa melakukan mapping permasalahan di lapangan yang nanti memerlukan tindak lanjut. Nah, kita memulai dari ini sangat mudah sekali. Jadi saya pikir siapapun yang mempunyai akses dari handphone itu bisa mengisi ini. Misalnya kita ambil contoh yang positif saja. Jadi apabila seseorang itu memiliki salah satu dari gejala berikut, baik misalnya pernafasan baru, gangguan pernafasan atau batuk ya yang terus-menerus atau berulang kali. Nah, kemudian kalau diklik iya akan muncul kotak dialog berikutnya. Misalnya, apakah ini membuat yang bersangkutan berhenti melakukan aktivitas karena kondisinya menurun atau tidak? Misalnya kita klik yang mana? Mau yang atas ini misalkan. Nah, ini nanti ada muncul suggestion yang nanti di Sumedang hotline-nya itu akan bisa ditetapkan secara khusus gitu. Jadi memudahkan nanti untuk komunikasi lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah ada kontak erat? Kalau yang atasnya itu sudah diisi seperti ini, nanti dilanjutkan yang bawahnya. Misalnya ada, nah nanti ada lagi arahan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah ini menghindari satu kepanikan, dan yang kedua juga nanti akan memudahkan bagi kita untuk melakukan tindak lanjut dengan teleedukasi atau telekonseling. Misalnya kita save untuk layanan edukasi jarak jauh. Jadi harapannya masyarakat bersedia untuk menindaklanjuti dan tentunya dari pihak pemerintah juga harus mempersiapkan tenaga yang bisa melakukan teleedukasi ini. Misalnya, kita harapannya kan masyarakat kalau sudah mengisi ini bersedia untuk dihubungi. Nah, nanti masyarakat mengisi nama, tanggal lahir, usia, nomor HP yang dapat dihubungi, dan apakah tinggalnya di Jawa atau tidak. Saya pikir untuk Sumedang nampaknya ini udah di tailor-made ya, kalian disesuaikan dengan kebutuhan di Sumedangnya. Siap. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini aplikasi sangat sederhana, tetapi dampak dari pengisian ini yang membutuhkan kesiapan dari sistem kesehatannya itu sendiri, yang kami harapkan tentu bisa dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kota Sumedang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pemerintah Kota Sumedang untuk menyampaikan. Nanti sekalian saya coba untuk nanti membuka yang sudah di-setting dengan pemerintah Sumedang untuk nanti mungkin di-launchingkan oleh Bu Rektor. Silakan Pak, dari Sumedang, mungkin ada yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bu Rektor, Profesor Kerry dan Pak Dekan, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda pada saat yang bersamaan harus ke provinsi menindaklanjuti penyebaran virus corona ini. Ya, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Sumedang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran dari Universitas Pajajaran yang telah memberikan sebuah solusi pendeteksian secara dini terhadap gejala-gejala yang ada terkait dengan COVID-19 ini. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, dan tentunya kami juga nanti akan menyiapkan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan ini. Nanti secara teknis, tim kami dari Kominfo dan dari Dinas Kesehatan akan mempersiapkan hal-hal yang seperti ini. Hadir pula di samping kami adalah Pak Kadis Kominfo dan Pak Kadis Kesehatan juga sudah hadir. Perlu kami sampaikan bahwa posisi terakhir perkembangan COVID-19 di Sumedang, hari ini Sumedang sudah terdeteksi 1 orang yang secara positif mengidap virus corona ini dan sudah diisolasi di Rumah Sakit Kabupaten Sumedang. Kemudian di kami juga terjadi lonjakan orang dalam pemantauan karena tim dari Dinas Kesehatan beserta jajarannya di bawah di masing-masing kecamatan telah menginventarisir orang dalam pemantauan yang berasal khususnya dari daerah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diperkirakan sampai dengan posisi sekarang ada di angka 986 dan hampir 1.000 kemungkinan orang-orang ini sudah by name, by address-nya sudah ada di kami dan ada di lokasi 6 kecamatan yang kami sudah koordinasi dengan masing-masing kecamatan agar kurang lebih 986 orang ini dalam 14 hari ke depan itu bisa dilokalisir di rumahnya masing-masing. Pergerakannya oleh para camat, para kepala desa, RT dan RW termasuk Porkecicam yang ada di kecamatan itu dipantau secara terus-menerus. Kemudian insya Allah nanti sistem ini juga mungkin secara pertama akan kita launching hari ini itu adalah diprioritaskan kepada orang-orang yang dalam pemantauan ini, di samping masyarakat umum yang luas. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa ternyata yang positif terkena COVID corona ini juga tidak menampakkan gejala-gejala sebagaimana yang ada di sistem AMRI ini. Misalnya demam, kemudian panasnya tinggi, batuk-batuk. Ternyata mereka dalam kondisi sekarang saat ini biasa-biasa aja, secara fisik sehat dan tidak menampakkan gejala-gejala seperti itu. Nah ini barangkali perlu juga menjadi waspada bagi kita, ternyata tidak selamanya COVID corona itu disebabkan oleh gejala-gejala tadi, ada batuk, ada panas, dan lain sebagainya. Terbukti bahwa 1 orang yang ada di rumah sakit, kondisinya menurut pemantauan kita itu dalam kondisi seperti biasa, namun ternyata positif gejala corona. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kominfo
Kesehatan cukup? Mungkin dari kesehatan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini. Kami persilakan Pak Kadis Kesehatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami banggakan dari teman-teman Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi dengan adanya Mari COVID-19 ini. Dan nanti mungkin bekerjasama dengan Pak Kadis Kominfo akan segera kami lakukan. Yang disampaikan Pak Asisten tadi, perlu kami sampaikan bahwa positif 1, kemudian PDP 1 orang, kemungkinan sampai dengan perkembangan sekarang jam 12 masih tetap 1. Kemudian orang dalam pemantauan di Kabupaten Sumedang itu lebih banyak dengan orang yang memiliki risiko datang dari daerah terkonfirmasi, tapi mereka tidak ada gejala. Namun kami tetap lakukan pantauan dengan berbagai berbagai solusi yang telah kami lakukan. Salah satunya adalah pada hari ini kami sedang membuat satu surat edaran Bupati dan pedoman tata laksana isolasi di rumah secara mandiri yang merupakan satu surat edaran yang menindaklanjuti surat edaran dari Kemenkes, tapi untuk lingkup di Kabupaten Sumedang. Perlu diketahui orang-orang yang pulang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ini adalah mereka yang bekerja sebagai kebanyakan pedagang. Jadi mereka pulang ke kampungnya, kemudian di kampungnya kita lakukan pemantauan dari sisi kewilayahan. Insya Allah kami memiliki gugus tugas di tiap kecamatan, dan gugus tugas itu nanti ada 2 ya versi kami. Orang dalam pemantauan memang sudah ada gejala COVID-19, tapi ada juga orang dengan pemantauan karena faktor risiko. Orang-orang itu pulang dari daerah yang terkonfirmasi positif, saya kira itu. Dan jumlah yang kemarin adalah di angka 986 orang pulang kampung, dan angka ini nanti akan disampaikan pada jam 16.00, dan angka ini Prof terus bertambah begitu. Sebagai salah satu upaya kewaspadaan dan pencegahan COVID-19 ini, kami melakukan upaya isolasi terhadap mereka, dan saat ini tadi by name by address sudah kita dapatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke pihak Unpad. Baik, selanjutnya Bu Rektor, ini adalah Amari COVID-19 yang sudah di-link dengan Pemkab Sumedang, dan kami juga berkoordinasi bekerja sama ya Pak Dekan dengan ITB untuk mengatasi juga mahasiswa ITB yang ada di Jatinangor. Ini mungkin bisa dicoba lagi Pak Dekan supaya menunjukkan bagaimana nanti kalau yang positif tadi langsung diberikan tindak lanjut oleh pihak Dinas Kesehatan Sumedang. Ya, jadi seperti tadi ini sama. Jadi katakanlah kita uji coba dengan menjawab ya seperti ini, nanti muncul ada kotak dialog yang memberikan saran. Nah ini mungkin hotline-nya nanti didetailkan hotline-nya kemana gitu, itu masih belum. Kemudian kalau demam ya di sini sudah ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tersebut gitu. Kemudian ini seperti tadi, identitas yang perlu diisi, sehingga nanti memudahkan teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti dengan melakukan teleedukasi kepada mereka yang sudah mengisi ini. Jadi terima kasih kalau dari Bapak tadi sudah ada data, by name, by itu nanti bisa diintegrasikan ke sistem ini mungkin, sehingga kita bisa memantau. Termasuk yang tanpa gejala, kita tentu harus melakukan pemantauan secara berkala, karena bisa saja nanti berkembang gejalanya muncul belakangan gitu pada masa di dalam masa inkubasinya itu.
Mangga Bu, mungkin itu. Oh ya, satu lagi mungkin kami sedang mengembangkan juga suatu tracking system sebagai tindak lanjut ini ketika ditemukan confirm positif gitu. Jadi ini tambahan dari aplikasi ini. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Untuk selanjutnya mungkin nanti dari Jawa Barat pun akan berkoordinasi, nanti mungkin lanjutkan dengan Pak Dekan ya, di kesempatan yang lain. Ya. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Rektor kiranya meluncurkan dengan resmi penyerahan dari aplikasi Amari COVID-19 khusus untuk tailoring dengan pemerintah Kabupaten Sumedang ini sebagai salah satu sumbangsi Unpad untuk pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dekan Fakultas Kedokteran, dan sekaligus adalah Ketua Satgas COVID-19 kami, Prof. Ferry, Deputi Jabar, Bapak Ibu pimpinan Kabupaten Sumedang, dan juga hadir di sini Direktur Perencanaan, Direktur Mahasiswaan. Maka sekali lagi alhamdulillah tadi dialog kita sudah sepakat bahwa aplikasi ini bisa kita gunakan bersama-sama, khususnya di Kabupaten Sumedang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Amari COVID-19 ini resmi kami serahkan kepada Kabupaten Sumedang, tentu untuk digunakan oleh Kabupaten Sumedang, khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang, untuk menghindari mewabahnya COVID-19 di area Kabupaten Sumedang, sekaligus untuk menjadi signal bagi Dinas Kesehatan ataupun dokter atau tenaga medis melakukan tindakan berikutnya, dan kita doakan mudah-mudahan dengan penggunaan aplikasi ini penghentian penularan COVID-19 di Kabupaten Sumedang bisa sukses dan berhasil. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan untuk menggunakan Amari COVID-19 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan demikian penggunaan Amari COVID-19 sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bertemu dalam launching virtual ini. Pak Dekan, terima kasih. Pak Asda Administrasi, terima kasih Pak. Atur nuhun dari Pemkab Sumedang, juga Pak Kadis Kominfo, Pak Kadinkes juga terima kasih. Nanti dalam pelaksanaan kalau ada yang harus dikomunikasikan dan harus diperbaiki lagi dengan aplikasi ini, nanti bisa bertemu dengan kontak person yang sudah ditunjuk kemarin. Untuk rekan-rekan tim Injabar yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dengan demikian, maka launching ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unpad mantap. Terima kasih Unpad mantap. Luar biasa. Izin. Ya.